Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas matriks bagian ketiga tentang operasi matriks, determinan, dan inverse. Yang operasi pembahasannya tentang perkalian dua matriks, perpangkatan, lalu ada determinan matriks, dan ada inverse matriks 2x2. Yang pertama tentang perkalian dua matriks. Jadi perkalian dua matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Jika matriks A dikalikan matriks B, hasilnya tidak akan sama dengan jika matriks B dikalikan dengan matriks A. Lalu syarat perkaliannya adalah banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi ini kolom dari matriks pertama yaitu matriks A itu sama dengan baris dari matriks kedua yaitu matriks B. Nah, jika matriks A ini berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P, maka nanti hasil perkalian matriks A dikalikan matriks B akan berukuran M kali P ya. M kita ambil dari baris matriks pertama, P kita ambil dari kolom matriks kedua. Lalu di sini jika kita punya matriks A, B, C, D, dan kita punya matriks B, E, F, G, H. Nah, penekanannya pada matriks yang pertama nanti akan kita lihat berdasarkan barisnya, yaitu baris pertama yaitu baris AB, dan baris kedua yaitu berisi elemen CD. Maka hasil kali matriks A dikalikan matriks B dapat kita kerjakan dengan langkah sebagai berikut ya. Jadi pertama, kalian fokus ke baris pertama dulu dari matriks A. Baris pertama dari matriks A ini berisi elemen A dan B. Lalu untuk matriks B-nya nanti kita lihat berdasarkan kolom. Jika matriks A kita lihat berdasarkan baris, matriks B-nya akan kita lihat berdasarkan kolom. Berarti di sini pertama-tama kita punya kolom E dan G dulu ya. Lanjut nanti kita punya kolom F dan H. Nah, pertama kita lihat ke kolom E dan G dulu. Sementara di sini di matriks A-nya kita punya baris A dan B. Nah, kita kalikan satu-satu ya. A dikalikan E ditambah B dikalikan G. Maka A dikalikan E ditambah B dikalikan G. Lalu kita berpindah ke kolom yang kedua dari matriks B, yaitu berisi F dan H. Masih pada baris pertama dari matriks A kita kalikan dengan F dan H. Sehingga A dikalikan F ditambah B dikalikan H. Maka kita punyai masih pada baris pertama tapi di kolom kedua A dikalikan F, kita punyai AF ditambah B dikalikan H, kita punyai BH. Nah, sudah kita kerjakan untuk baris pertama dari matriks A. Selanjutnya akan kita kerjakan untuk baris kedua dari matriks A. Matriks A di baris kedua ini punya elemen C dan D. Lalu untuk matriks B-nya akan kita fokus ke kolomnya. Yang pertama kita punya kolom E dan G dulu ya. Berarti C dikalikan E ditambah D dikalikan G. Maka kita punya CE plus DG. Lanjut kita akan lihat ke kolom yang kedua pada matriks B yaitu FH. Maka C dikalikan F ditambah D dikalikan H. Maka kita punyai CF ditambah DH. Nah, sehingga kita punyai hasil kali matriks A dikalikan matriks B adalah matriks yang berisi elemen AE plus BG, AF plus BH, CE plus DG, dan CF plus DH. Matriks A berordo 2x2 karena ada 2 baris dan 2 kolom. Matriks B berordo 2x2 karena ada 2 baris dan 2 kolom. Dan hasil kalinya yaitu matriks A kali B juga berordo 2x2 karena ada 2 baris dan 2 kolom. Ya, kita bisa lihat pada baris dari matriks pertama yaitu 2. Kita bisa lihat pada kolom dari matriks kedua, maka kita punyai 2x2, 2x2 ordonya ya. Nah, lanjut perkalian dua matriks. Jika di sini matriks A-nya adalah matriks yang berisi A, B, C, D, E, F dan matriks B-nya adalah matriks yang berisi elemen G, H, I, J, K, L, maka akan kita tentukan hasil kali matriks A dikalikan matriks B ya. Untuk matriks yang pertama di sini matriks A kita melihat pada barisnya, maka kita punya baris AB, baris CD dan baris EF. Sementara untuk matriks yang kedua, matriks B, di sini kita fokus melihat ke kolomnya, yaitu di sini kita punya kolom GJ, kolom HK dan kolom IL ya. Nah, langkah pertama untuk baris pertama dulu ya, nanti langkah kedua untuk baris kedua dan langkah ketiga untuk baris yang ketiga. Untuk langkah yang pertama, baris pertama yaitu baris AB, kita kalikan dengan setiap kolom pada
matriks B. Yang pertama AB, baris AB kita kalikan dengan kolom GJ dulu. Maka A kali G ditambah B kali J. AG plus BJ. Selanjutnya kita kalikan ke kolom yang kedua ya. Masih pada baris yang pertama. Baris AB kita kalikan dengan kolom HK. Maka kita punyai AH ditambah BK. Lanjut ke kolom yang ketiga yaitu kolom IL. Maka baris AB dikalikan dengan kolom IL. Maka akan kita punyai A kali I ditambah B kali L. AI plus BL. Lanjut untuk langkah kedua yaitu baris kedua. Di sini kita punyai baris yang berisi CD. Baris CD ini kita kalikan ke kolom GJ dulu ya. CD dikalikan GJ, maka akan kita punyai C kali G ditambah D kali J. Maka akan menjadi CG ditambah DJ. Lalu akan kita kalikan ke kolom yang kedua yaitu kolom HK. Maka CH ditambah dengan DK. CH ditambah dengan DK. Lalu akan kita kalikan ke kolom yang ketiga yaitu kolom IL. Maka CD dikalikan IL menjadi C kali I ditambah D kali L. CI ditambah DL. Selanjutnya langkah yang ketiga kita fokus ke baris yang ketiga dari matriks A yaitu baris EF akan kita kalikan terhadap setiap kolom pada matriks B. Yang pertama EF akan dikalikan dengan kolom GJ yaitu E dikalikan G ditambah F dikalikan J. Selanjutnya baris EF akan dikalikan dengan kolom HK menjadi E dikalikan H ditambah F dikalikan K. EH plus FK. Selanjutnya baris EF akan dikalikan dengan kolom IL, maka akan kita peroleh E dikalikan I ditambah F dikalikan L. EI plus FL ya. Nah, itu adalah berkalian dua matriks, di mana matriks A adalah matriks yang berordo 3 kali 2, ada 3 baris dan 2 kolom, sementara matriks B adalah matriks yang berordo 2 kali 3 karena ada 2 baris dan 3 kolom. Sehingga hasil kali matriks A dikalikan matriks B akan mempunyai ordo 3 kali 3. Di sini kita punya 3 baris dan 3 kolom. Nah, jika kalian melihat ordo dari matriks A dan matriks B, kita ambil dari baris matriks A yaitu 3 dan kita ambil kolom dari matriks B yaitu 3, kita ambil paling depan dan paling belakang di sini, maka dapat kita simpulkan ordo dari hasil kali matriks A kali matriks B adalah berordo 3 kali 3 ya. Selanjutnya tentang perkalian dua matriks tadi punya beberapa sifat-sifat yaitu apabila A adalah suatu matriks persegi maka A kuadrat sama dengan A dikalikan A dan A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikalikan A ya. Nah, apabila matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks B dikalikan matriks C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C. Nah, tidak berlaku sifat pencoretan atau penghapusan ya terhadap matriks B-nya ya. Jadi tidak berlaku seperti operasi pada bilangan biasa karena ini adalah operasi matriks. Nah, apabila matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks A dikalikan matriks C, belum tentu juga matriks B sama dengan matriks C karena tidak berlaku pencoretan terhadap matriks A karena ini adalah operasi matriks bukan operasi bilangan biasa. Dan apabila matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa matriks A sama dengan 0 atau matriks B juga sama dengan 0 ya. Terdapat beberapa hukum perkalian matriks, ada 7 hukum perkalian matriks ya di sini nanti bisa kalian simak kembali. Di sini berlaku sifat A dikalikan matriks. Di sini yang pertama berlaku matriks A yang dikalikan matriks B kali C itu sama saja seperti matriks A dikalikan matriks B dan dikalikan matriks C dan selanjutnya ya. Nanti bisa kalian baca kembali. Selanjutnya untuk perpangkatan matriks. Sifat perpangkatan pada matriks sama seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan untuk setiap A bilangan real ya. Dimana berlaku jika matriks A yang dikuadratkan adalah sama dengan matriks A yang dikalikan dengan matriks A. Kemudian jika matriks A yang dipangkatkan 3 sama dengan matriks A yang dikuadratkan lalu dikalikan dengan matriks A.
Lalu jika matriks A yang dipangkatkan 4, maka sama dengan hasil dari matriks A yang dipangkatkan 3 tadi dikalikan dengan matriks A lagi ya. Lalu jika matriks A dipangkatkan 5, maka sama dengan hasil dari matriks A yang dipangkatkan 4 tadi dikalikan matriks A lagi, dan seterusnya. Nah, ini contoh, tentukan hasil matriks A kuadrat dan matriks A yang dipangkatkan 3 jika diketahui matriks A adalah sebagai berikut ya. Matriks A kuadrat adalah matriks A dikalikan matriks A. Jika matriks A-nya minus 1, 1, 2, 0, maka kita kalikan matriks 1, 1, 2, 0 dikalikan dengan matriks minus 1, 1, 2, dan 0 dikalikan dengan matriks yang berisi elemen minus 1, 1, 2, dan 0. Nah, coba kalian ingat kembali bagaimana cara mengalihkan dua matriks pada penjelasan sebelumnya. Akan kita peroleh matriks yang berisi elemen 3, minus 1, minus 2, dan 2. Nah, selanjutnya jika matriks A dipangkatkan 3, hasilnya adalah sama dengan matriks A yang dikalikan dengan matriks A yang sudah dikuadratkan tadi. Ini adalah matriks A dari soal. Lalu yang ini adalah hasil dari matriks A yang dikuadratkan, yaitu hasil dari ini. Maka jika kita kalikan berdasarkan cara perkalian dua matriks yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan diperoleh matriks yang berisi elemen min 5, 3, 6, minus 2 ya. Selanjutnya tentang determinan matriks. Yang pertama tentang determinan matriks 2 kali 2. Misalkan matriks A adalah matriks persegi. Determinan matriks A dinotasikan dengan det dalam kurung A atau A di kurung tegak ya. Boleh pakai simbol ini atau simbol ini bebas. Nah, misal kita punya matriks A yaitu matriks 2 kali 2 yang berisi A11, A12, A21, dan A22, maka dapat kita hitung nilai determinan dari matriks A dapat kita tuliskan dengan tanda kurung tegak masih sama isinya yaitu A11, A12, A21, dan A22, yaitu hasil dari determinan matriks A diperoleh dengan rumus A11 dikalikan A22, yaitu hasil dari perkalian elemen yang miring ke kanan, yaitu di sini kita punya yang kita lingkari biru A11 dan A22. Kita kalikan A11 dikalikan A22 dikurangi dengan perkalian dua elemen yang miring ke kiri, yaitu di sini kita punyai A12 dan A21, maka dikurangi A12 dikalikan A21. Nah, ini adalah contoh soal jika kita punya matriks A yaitu berisi elemen 2, 5, 1, 3, maka determinan dari matriks A yaitu 2, 5, 1, 3 yang dikurung tegak. Nah, tadi caranya gimana? Yang miring ke kanan hasil kalinya yaitu 2 dikalikan 3 adalah 6. Dikurangi hasil kali yang miring ke kiri yaitu 5 dikalikan 1 yaitu 5. 6 dikurangi 5 adalah 1. Jadi determinan matriks A adalah positif 1. Selanjutnya tentang determinan matriks berordo 3 kali 3. Nah, dapat kita hitung dengan menggunakan metode Sarus. Misalnya di sini kita punya matriks A yang berisi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, caranya kalian tulis ulang dulu elemen-elemen dari matriks A tadi. Ini sudah sama persis seperti yang diketahui di sebelumnya. Lalu kalian tambahkan dua baris pertama. Baris pertama adalah lalu kalian tambahkan dua kolom pertama, kolom ya. Kolom pertamanya adalah A11, A21, A31. Maka kalian tuliskan di sini A11, A21, A31. Kolom kedua di sini adalah A12, A22, dan A32. Maka kalian tuliskan di sini A12, A22, dan A32. Nah, lalu kalian buat tanda garis yang miring-miring ke kanan sebanyak 3 garis dan yang miring-miring ke kanan bawah sebanyak 3 garis dan yang miring-miring ke kanan atas sebanyak 3 garis juga ya. Nanti hasil determinan A sama dengan A11 dikalikan A22 ditambahkan A33 ditambah lagi dengan A12 dikalikan A23 dikalikan A31 ditambah lagi dengan A13 dikalikan A21 dikalikan A32 lalu dikurangi yang miring-miring ke atas yaitu di sini dikurangi A31 kali A22 kali A13 dikurangi lagi A32 dikali A23 dikali A11 dikurangi lagi A33 dikali A21 dikali A12 ya.
Nah, ini adalah contoh soalnya jika dipunyai matriks A dengan elemen min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1, tentukan determinan A. Nah, di sini kita tambahkan dua kolom pertama ya. Kolom pertamanya adalah minus 2, minus 1, 2. Kita tulis minus 2, minus 1, 2. Kolom kedua dari matriks A adalah 2, 1, 0. Maka kita tuliskan 2, 1, 0 ya. Nah, kalian buat garis-garis, yaitu garis biru, yaitu garis yang ke kanan ke bawah ini ya. Garisnya ke kanan ke arah bawah, dan garis-garis merah yaitu garis yang ke kanan ke arah atas. Nah, yang pertama kalikan dulu pada bilangan-bilangan pada garis biru yang segaris, yaitu min 2 dikalikan 1 dikalikan minus 1, min 2 dikalikan 1 dikalikan minus 1, ditambah garis biru lagi 2 dikalikan 3 dikalikan 2, 2 dikalikan 3 dikalikan 2, ditambah masih garis biru lagi, minus 3 dikalikan minus 1 dikalikan 0, minus 3 dikalikan minus 1 dikalikan 0, lalu dikurangi hasil kali bilangan-bilangan yang ada pada garis merah ya. Berarti kita kurangi garis merah yang pertama, minus 3 kali 1 kali 2, minus 3 kali 1 kali 2, dikurangi lagi, masih garis merah yang kedua, minus 2 dikalikan 3 dikalikan 0 ya. Lalu dikurangi lagi bilangan-bilangan pada garis merah yang ketiga, yaitu 2 min 1 min 1 ya. Jadi untuk garis biru itu dijumlahkan nanti, sementara untuk garis yang merah nanti dikurangkan ya, tanda minus dan minus di sini. Nah, kalian kerjakan ya. Min 2 kali 1 kali min 1 adalah 2, 2 kali 3 kali 2 adalah 12, min 3 dikalikan min 1 kali 0 adalah 0. Lalu ini selanjutnya ada ditambah 6, dikurangi 0, dan dikurangi 2, maka kita peroleh hasil dari determinan A adalah positif 18. Selanjutnya tentang inverse matriks 2 kali 2. Matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B yang apabila dikalikan dengan matriks A tadi akan mendapatkan matriks identitas, yaitu jika matriks A dikalikan dengan inversenya, maka akan diperoleh matriks identitas, yaitu matriks yang berisi elemen yang semuanya bernilai 1 ya. Nah, notasi dari matriks inverse dari matriks A dapat kita tuliskan dengan tanda seperti tanda pangkat minus 1. Jika inverse dari matriks A, maka matriks A pangkat minus 1 ya. Seperti penulisan pangkat minus 1. Nah, sebuah matriks yang dikalikan dengan matriks inversenya sendiri, maka akan menghasilkan matriks satuan atau matriks identitas, disimbolkan dengan I besar. Bagaimana menentukan inverse dari matriks 2 kali 2? Misal di sini kita punya matriks A yang berisi elemen A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah dapat kita hitung dengan rumus berikut, yaitu seper ini AD yang miring ke kanan, A dikalikan D, dikurangi yang miring ke kiri, yaitu B dikalikan C. Maka 1 per A kali D minus B kali C. Lalu dikalikan dengan matriks yang elemen-elemennya untuk yang biru ini ditukar dari AD menjadi DA, dan yang dilingkari kuning ini dinegatifkan dari BD menjadi minus D. Yang dilingkari kuning ini dinegatifkan dari BC menjadi minus B minus C. Jadi 1 per A kali D dikurangi B kali C dikalikan matriks D minus B minus C A ya. Tadi yang dilingkari biru saling ditukar dari AD menjadi DA, dan yang dilingkari kuning saling dinegatifkan tapi posisinya masih sama, dari BC menjadi minus B minus C. Nah, ini adalah contohnya jika matriks A berisi elemen 25, 1, 3, maka inverse dari matriks A disimbolkan dengan A inverse dengan rumus ini tadi, maka A inverse sama dengan 1 per, nah yang miring ke kanan 2, 3, berarti 2 dikalikan 3, dikurangi yang miring ke kiri yaitu 5, 1, maka 5 dikalikan 1. Lalu yang miring ke kanan yaitu 2, 3 itu saling ditukar dari 2, 3 menjadi 3, 2, dan yang miring ke kiri yaitu 5 dan 1 dinegatifkan dengan posisi yang masih sama, dari 5, 1 menjadi min 5 min 1. Nah, kita hitung 2 kali 3 6, 5 kali 1 5, maka 1 per 6 dikurangi 5, 6 dikurangi 5 adalah 1, maka 1 per 1, 1 per 1 adalah 1. Lalu untuk matriksnya kita punya 3 min 5 min 1, 2, tetap sama, 1 per 1
atau 1 dikalikan dengan matriks 3 min 5 min 1 2, maka hasilnya juga tetap sama, yaitu matriks berisi elemen 3 min 5 min 1 2. Nah, demikian penjelasan tentang matriks bagian yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.